Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Kilas Masa. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah perjanjian di tanah Jawa. Tentang perjanjian apa itu, kita akan bertanya banyak sekali dengan Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi dalam Kilas Masa. Di edisi kali ini kita bisa bilang edisi agak spesial ya, karena mungkin selama ini teman-teman Kilas Masa hanya ditemenin sama saya, Mas Denny atau Mbak Nana. Tapi kali ini kita akan bertanya jawab ke semua kru atau teman-teman yang ada di balik layar Kilas Masa ini tentang sebuah perjanjian ini. Jadi nanti kalau teman-teman dengar ada pertanyaan di balik layar, itu adalah teman-teman kita semua yang ada di balik layar itu. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Ini jadi saya pernah membaca atau mendengar cerita tentang sebuah perjanjian di tanah Jawa ini. Bagaimana nih perjanjian itu? Itu perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Sabdo Palon sendiri adalah, kalau orang Jawa bilang, yang bau reco tanah Jawa, danyangnya Pulau Jawa. Sedangkan Syekh Subakir itu atas suruhan seorang sultan yang ada di Timur Tengah yang sekarang menjadi negara Turki, untuk datang ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Padahal siapapun yang datang ke Pulau Jawa ini, untuk masuk ke Pulau Jawa ini sangat sulit, entah bermasalah di perjalanannya, entah kalau sudah masuk di Pulau Jawa ini lantas hilang atau selalu ada kendala gitu ya? Ya, selalu ada kendala. Terus gimana sih tentang perjanjian ini? Kok bisa menjadi sebuah perjanjian? Kok asal usulnya tuh bagaimana gitu? Ya, awalnya perjanjian itu Syekh Subakir itu datang dengan rombongan. Syekh Subakir adalah seorang golongan dari Wali Songo yang pertama. Beliau datang ke sini untuk mensiarkan agama Islam. Dan beliau sudah berpulau-pulau istilahnya di Pulau Jawa sini, tetapi belum ada penampakan yang lain. Akhirnya saya Subakir dengan bebasnya seperti itu ya istilahnya, mensiarkan agama Islam. Lantas Sabdo Palon yang membawa rekso Pulau Jawa ini tergerak untuk keluar. Akhirnya bertemulah dengan Sabdo Palon. Betul, dan sempat beradu pendapat, yang dimana Sabdo Palon itu, mungkin semua sudah tahu ya, Sabdo Palon itu Semar Peloyangan Di Punokawan ini ya. Ya, dan beliau itu mengatakan kalau di Pulau Jawa ini sudah ada dua agama, Hindu dan Buddha. Beliau tidak mau untuk dimasuki agama apapun lagi itu tidak mau. Akhirnya saya sebagai itu menjelaskan bahwa ini adalah agama utusan dari Allah, dan di sini penuh dengan hukum-hukum juga, hukum negara ada, tata negara, hukum alam, hukum apa sudah dijelaskan semua. Itu pun Sabdo Palon belum bisa menerima, karena Sabdo Palon sendiri tidak ingin tata krama adat yang ada di Jawa ini porak-poranda dengan adanya agama Islam ini kalau masuk ke tanah Jawa. Berarti Sabdo Palon ini menentangnya bukan karena hanya agama ya, dari segi budaya juga ya nih? Ya, betul. Dari segi budaya itu. Akhirnya beliau berdua bernegosiasi. Nah, ini yang dikatakan perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Ya. Mereka mengadakan satu perjanjian, dan perjanjian ini betul-betul terikat dan sakral. Berarti Kalau salah satu dari perjanjian tidak terlaksana, dilanggar,
ya ini Sabda Palon Nagi. Oh, akhirnya ada runtutan yang mengatakan Sabda Palon Nagi janji itu Betul ya ini. tentang sebuah perjanjian ini ya. Kita mungkin nanti bahas tentang ini ya. Terus perjanjian ini, kita balik ke perjanjian ini lagi ya. Perjanjian ini nih disepakati oleh dua belah pihak atau ada salah satu yang mengalah atau bagaimana nih? Untuk kan konon katanya Nek tadi bilang banyak suruhan dari Timur Tengah sana ke Tanah Jawa tapi gagal. Ya. Akhirnya saya Subakirlah yang berhasil. Ya. Saya Subakirlah yang berhasil. Ini bertentangan enggak nih dengan Sabda Palon? Dalam arti bertentangan itu sempat beradu argumen atau bagaimana? Ya, kan sudah saya katakan tadi sempat beradu argumen. Akhirnya beliau berdua membuat satu kesepakatan perjanjian. Yang namanya orang dulu itu kalau perjanjian tidak bisa dilanggar, perjanjian apapun tidak bisa dilanggar. Kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Seperti halnya yang Mas Dio katakan tadi, Mas Ambon katakan tadi, kalau perjanjian ini sudah ditagih. Oke. Sabda Palon Nagi janji ya ini sudah seperti ini. Apa perjanjian ini? Mungkin saya nggak membicarakan isi ya nih ya. Mungkin saya belum membicarakan isinya dulu. Perjanjian ini memang membuat tanah Jawa, mengislamkan tanah Jawa atau menghilangkan kultur budaya Jawanya? Tidak, justru di perjanjian ini. Nah, sekarang saya sebutkan perjanjian itu isinya apa. Ya. Satu, tidak bisa memaksakan semua orang untuk memeluk agama, terutama agama Islam yang mau disiarkan di sini. Biarkan orang-orang itu bebas memilih. Yang kedua, karena dulu di Pulau Jawa ini, kalau orang mau beribadah, itu memilih tempat yang suwung itu kosong. Jadi terkadang ada tempat yang kosong, terus ada gentong itu kosong. Di situ orang-orang itu beribadah. Karena apa? Dia menganggap sesuatu tempat yang kosong pasti di situ saya akan berdekatan sama yang Maha Kuasa. Lebih kusuk gitu kan ya. Ya. Jadi di sini perjanjian yang kedua, kalaupun nanti dari pihak Muslim ini mendirikan satu tempat ibadah, harus yang bernuansa Jawa atau Buddha atau ini. Dari depannya nampak situ. Terserah meskipun di dalamnya bernuansa Islam, tetapi di luarnya tempat itu harus nampak. Entah itu di daerah mananya, sedikit itu harus ada penampakan itu. Dan yang ketiga, kalau di Jawa ini akan mendirikan satu kerajaan Islam, itu harus dipimpin dari seorang yang mempunyai ibu bapak berbeda agama. Jadi anak ini terlahir dari, kalau tidak bapaknya Hindu, ibunya Islam, atau kalau tidak bapaknya yang Islam, ibunya Hindu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada kerajaan Islam. Kalaupun pernah disiarkan di sana ada kerajaan Islam, itu sudah menyimpang. Mungkin saya luruskan sedikit ya. Bukan tidak ada kerajaan Islam, tapi kerajaan Hindu yang berubah menjadi kerajaan Islam, lebih tepatnya seperti itu ya. Kalau kerajaan Islam sendiri mungkin di tanah Jawa ini, kalau sepengetahuan saya ini ya, kalau kerajaan Islam di tanah Jawa ini ada nih, dalam arti ada itu tadi beralih dari Hindu Buddha beralih ke Islam. Jadi kalau mulai dari awal Islam memang tidak ada, mungkin seperti itu mungkin. Itu diantaranya ya. Yang dimaksud di sini itu bukan peralihan agama. Kalaupun peralihan agama, ini yang dimaksud di Jawa ini didirikan satu kerajaan. Jadi ya, didirikan. Istilahnya Sabda Palon itu istilahnya ini gini. Pulau Jawa ini dikuasai Islam semua. Jadi membentuk satu kerajaan. Kalau sudah satu kerajaan, itu kan berarti ada rajanya. Oke. Ya. Nah, sementara ini kan tidak ada. Kalaupun pernah ada disiarkan di mana-mana ada kan, sampai ada urusan sama pihak berwajib. Itu karena ya mereka aja orang yang
kurang ngerti. Sudah ya itu seperti itulah, makanya itu sudah bertentangan dengan hukum. Ya. Karena mereka hukum ini juga mungkin juga sudah mempelajari perjanjian antara Sabdo Palon sama Syekh Subakir itu tadi. Untuk yang keempat nih, Yang keempat, kalaupun orang-orang Jawa ini menganut agama Muslim yang diminta Sabdo Palon, tetaplah kamu menganut adat Jawa. Jadi istilahnya itu kalau sekarang, istilahnya itu kalau ada ustadz yang pernah berceramah, saya tidak usah menyebutkan namanya, mungkin beliau bisa dikatakan bukan seorang ustadz tapi memang dia orang sastrawan hebat, mengatakan kon itu wong Jawa, kon wong Muslim, yo wis ojo sok bahasa Arab, ojo sok macammu ke Arab-Araban. Terus ada Jawamu kan DKND. Ya mungkin beliau ini sudah mempelajari dari perjanjian Sabdo Palon sama mengerti ya istilahnya. Ya itu. Ini sastrawan ini, seorang sastrawan yang juga seorang Budayawan mungkin. budayawan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. Monggo. Dari apa ya, perjanjian keempat yang disebutkan Nik tadi, apakah itu ada hubungannya sama yang berjalan saat ini di Jawa saat ini? Misalkan kita itu di prosesi adat itu kita masih apa ya, melakukan proses-proses yang prosesi adat gitu loh, yang dicampurkan, yang campurkan sama agama Islam, kurang lebihnya seperti itu nih. Jadi apakah itu termasuk perjanjian dari Sabdo Palon itu? Ya, karena kita tidak boleh menghapus adat istiadat. Karena mungkin yang dimaksud Mbak Siti ini tadi seperti kalau ada orang punya gawe sajen di dapur, tetap itu. Karena itu satu kepercayaan, satu adat di Pulau Jawa ini. Saya rasa mungkin di pulau-pulau lain ada, tetapi berbeda namanya, berbeda isinya. Kalau di sini kan isinya seperti pisang apa gitu ya, ditaruh di dapur, di mana itu di kamarnya kemanten. Kalau kemanten itu ada, itu tidak bisa dihilangkan. Yang istilahnya mungkin berjalan berdampingan gitu ya Nik ya. Iya, mungkin kalau orang sekarang bilang itu musrik, tidak, itu bukan musrik. Karena inilah cara kita memohon izin, meminta izin sama yang bawa sultana di sini. Itu cara kita. Jadi itu tidak bertentangan dengan agama, tidak. Ya ini adat, namanya adat. Makanya di perjanjian keempat ini beliau Sabdo Palon tidak mau, jangan sampai menggunakan adat Jawa. Istilahnya kita di sini juga mungkin diajarkan sopan santunnya kita. Ya itu salah satunya. Nah ketika kita di zaman yang sekarang ini, istilahnya di era milenial seperti ini, ya. Kalau misalkan itu sudah tidak bisa jalan berdampingan, apakah ada satu efek gitu loh, atau apa ya, lebih akibat pasti ada. Sebenarnya begini Mbak ya, adat itu kalau didampingi dengan iman, insya Allah berjalan baik. Tetapi kalau tidak ada iman, adat ini akan hilang. Karena ini sudah panjang. Apa kalau namanya itu? Patokan. Orang kalau imannya kuat, insya Allah adat ini ada. Jadi iman ini juga satu fondasi. Makanya kenapa beliau Sabdo Palon berani membuka satu perjanjian itu, dan Syekh Subakir ya. Syekh Subakir itu berani menerima dan berkomitmen dengan perjanjian ini.
Karena beliau tahu kalau kamu adatmu kuat, insya Allah imanmu kuat. Kalau imanmu kuat, adatmu pasti kuat. Kalau di zaman milenial ini tadi seperti Mbak Siti katakan, ya mungkin adat hilang, iman juga hilang. Seperti itu. Terus apa namanya, setelah perjanjian itu kan ya apa, sabdo palon nagih janji Ya, sabdo palon nagih janji. Apa nagih janji ini dengan akhir tahun 2021 ini nih, dengan banyaknya bencana begini nih, apa ini efek itu tadi atau akibat tadi atau penagihan janji sabdo palon ini? penagihan sabdo palon ini tidak hanya ke akhir 2021, bahkan masih berlanjut. Karena dari keempat sudah ada yang dilanggar, termasuk pemaksaan masuk agama. Ini mungkin di tempat-tempat yang sudah ada, cuma kita tidak tahu. Yang kedua, membangun apa, tempat ibadah yang tidak sesuai yang diinginkan dengan beliau. Yang ketiga, kalaupun ada kerajaan, harus dari anak seorang ibu muslim atau bapak ibu atau tidak, atau sebaliknya. Iya. Tetapi di sini ada yang sudah mendirikan negara Islam, bukan negara Islam, kerajaan Islam, bahkan disalahgunakan hanya untuk popularitas atau untuk nafsu. Iya. Nafsu itu banyak ya, ada masalah keuangan atau apa. Ini sudah ada yang standar. Dan keempat ini yang sudah dijelaskan sama Mbak Siti tadi, yang sudah ditanyakan Mbak Siti, ini juga sudah ada pelanggaran karena zaman milenial tadi. Ya ini nagih janji, kepapat janjinya sudah dilanggar semua. Makanya beliau nagih janji. Oh iya. Jadi istilahnya kita ini lebih mengingat 4 hal itu ya nih ya, harusnya. Ya. Lebih ke apa ya, kalau menurut saya lebih apa ya, kalau bahasanya down to earth gitu loh, apa ya, membumi, lebih membumi gitu loh nih. Jangan terlalu sombong atau kan ya. Itu makanya kita tadi di segmen yang kemarin saya kan sudah mengatakan, sekarang tinggal kita mawas diri atau ya, kita lupa diri, kita milih yang mana. Kita milih yang mana, itu saja. Itu salah satunya. Sebenarnya perjanjian sabdo palon antara sabdo palon sama siswa tadi ini bukan hal yang asing, ya. Karena perjanjian ini sudah ada di Al-Quran, di mana kitab-kitab, bahkan di tata krama orang tua kita sudah ada semua. Jadi tidak salah kalau dulu Syekh itu menerima perjanjian dari sabdo palon, tidak salah. Dan dia sudah berpikir, mungkin beliau sudah berpikir jauh. Bahkan perjanjian ini mudah, sebenarnya mudah. Tapi kenapa banyak pelanggaran? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya, seumpama nih dari keempat perjanjian itu tadi ya, kita semua orang Jawa ini banyak yang melanggar. Apa yang terjadi itu? Bakalan terjadi itu apa nih? Loh, kalau keempat perjanjian ini dilanggar, apa yang terjadi? Iya. Tidak dirasakan. Terjadi apa di ya kayak Indonesia bencana ini? gitu ya. Mulai Januari kemarin hingga detik ini, apa yang terjadi? Ya bencana. Ada gempa, ada banjir, kecelakaan dan lain. Ya ini sudah bukti. Salah satunya ya. Ya ini pelanggaran yang sudah, perjanjian ini yang sudah dilanggar. Jadi terjadi semua ini. Berarti secara runtutan itu memang ada ya nih ya? Ada. Secara runtut, kalau ini kita bahas secara metafisika ya nih ya? Boleh. Ya, secara metafisika berarti di musibah-musibah atau di bencana-bencana itu memang kalau kita
nalar-nalar lagi mungkin, oh iya ternyata ada hal lain di musibah ini, Ya, ada hal lain di bencana ini. Itu bisa dikatakan seperti itu ya nih ya. betul. Karena nggak selalu musibah ini tentang kondisi teknis atau secara sistem salah gitu. Oh, tidak. Oh. Kalau kondisi teknis atau sistem. Lantas bagaimana dengan teknisi-teknisi ini? Iya. Mereka juga orang yang sudah berpengalaman, orang terdidik, profesional banget. Iya. Kalau bleset ya kak teman-teman seperti itu ya, ini yang dikatakan, yang dipertanyakan Mbak Pinala tadi. Kalau keempat perjanjian ini sudah dilanggar, apa yang terjadi? Sudah terjadi. Ya mungkin karena alhamdulillah kita tidak merasakan, tapi saudara-saudara kita yang di tempat lain sudah merasakan semua. Ini akibat dari perjanjian-perjanjian yang sudah dilanggar. Meskipun tanah Jawa, tetapi rentetannya di pulau yang lain. Karena tanah Jawa yang paling luas Iya, di iya. antara kepulauan di Indonesia. Kita bahas lebih dalam lagi ya nih ya. Monggo. Tentang perjanjian tadi kayaknya kurang lebih seperti itulah nih ya. Betul. Tentang nagih janji mungkin kurang lebih juga seperti itu ya. Nek? Ya. Apakah kalau saya pernah baca, sekarang kan era YouTube apa gitu, saya pernah lihat YouTube apa, katanya beliau Sabdo Palon ini bakal kembali lagi dikala Indonesia jatuh. Gimana pendapat nih tentang itu? Pendapat saya, maksudnya pendapat yang bagaimana? Ya, Iya apa tidak? iya seperti itu. Kalau pendapat saya iya, nanti diturunkannya seorang utusan, yaitu bagian dari jemaah atau utusannya dari gubernurnya. Ini jadi agak melebar ya nih ya. Ya, Kalau sesuai ramalan, kalau kita meruntut ramalan Joyoboyo, ya, setelah Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka, bakal ada 10 pemuda atau 100 pemuda gitu loh, seingat saya, yang bakal ngangkat Indonesia lagi seperti sedia kalanya. Apa itu termasuk utusan Sabdo Palon atau itu beliau pemimpinnya. Beliau pemimpinnya. Bahkan bukan 10, 100 pemuda. Karena dari 100 ini nanti yang dipencar ke seluruh Nusantara. oh ya, Untuk mengangkat, karena dikatakan Indonesia ini katakan sudah hancur-hancur, ya, ya. apalagi dengan datangnya virus corona yang kemarin itu, di Ya. mana ya maaf ini ya, anak-anak yang sekolah harus berhenti. Ini kan sudah membuat satu frekuensi pengetahuan anak-anak yang sudah mulai berkurang, di mana yang seharusnya anak-anak tidak boleh pegang HP ternyata harus pegang HP karena sekolah yang harus pakai HP. Daring, ya. Itu sudah saya katakan hancur sudah. Bahkan pekerjaan di mana-mana sudah gulung tikar, yang akhirnya pegawainya di PHK, pengangguran, sudah sangat hancur, sudah tidak sehat sekali kalau saya lihat. Berarti nanti datangnya 100 pemuda ini mengangkat Indonesia lagi, yang konon katanya menjadi lagi macan Asia gitu ya nih ya. Ya, Itu sesuai ramalan dari Joyoboyo. Dan kalau diruntut lagi, katanya Sabdo Palon nanti akan baliknya berupa seperti itu ya nih ya. ya, Bukan berarti Sabdo Palon kembali, enggak. Oh, tidak. ya nih ya. Ya. Oh, oke. jadi beliau akan datang dengan utusannya, atau mungkin Reinkarnasi atau ya, reinkarnasinya atau apanya. Ya. Berarti kalau meruntut tentang Sabdo Palon, perjanjian Sabdo Palon nagih janji, Sabdo Palon akan kembali di tahun 2021, semua ini sekiranya gimana ya? Apa kita ini akan terus dihajar bencana seperti ini terus atau selesai? Kan kemarin bencana ini bertubi-tubi kan di akhir Desember ini, atau selesai akhir Desember ini atau
lebih keras lagi bencana ini di Desember? Kalau saya mengatakan berhenti tidak, masih terus. Bahkan sampai di tahun 2022 ini menurut mata batin saya ini masih berkepanjangan. Tetapi untuk masalah diperkeras atau volumenya diperingat, nah ini alam kembali lagi atas. Makanya tetap kita untuk dikembalikan ke Yang Maha Kuasa untuk mawas diri itu tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup. Oh, cukup teman-teman ya. Jadi untuk edisi spesial ini mungkin sekian dulu. Kami undur diri. Selamat merayakan hari Natal yang bagi merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Terima kasih untuk kelas pasar.